membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, hadanallahu wa iyyakum. Kali ini kita sudah memasuki episode ke-38 dari tafsir Suluk Linglung. Kali ini kita akan membahas mulai dari bait ke-33 sampai dengan bait ke-37 dari Pupuh Kinanti dari kitab Suluk Linglung. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Bait-bait ini berisi penjelasan tentang insan kamil. Apa sebenarnya insan kamil itu dan kenapa para ahli tasawuf berusaha keras untuk menjadi insan kamil? Episode ini akan membahasnya untuk sahabat sekalian. Oleh karena itu, ikuti video ini sampai selesai agar tidak terlewatkan setiap ilmu penting dalam video ini. Konten dalam video ini adalah merupakan penafsiran dari kitab Suluk Linglung yang diambil dari berbagai sumber referensi dan tidak menutup kemungkinan ada perbedaan penafsiran dan pendapat dari sahabat sekalian. Oleh karena itu, silahkan sampaikan pendapat sahabat sekalian dalam kolom komentar yang tersedia di bagian bawah video ini. Namun, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share untuk pengembangan channel ini. Monggo kita mulai dari bait yang ke-33. Insan kamil zatullah, sejatine nukab gaib iya zat sak benerira. Sifatullah zatullahi, insan kamil jenengongira anane Allah puniki. Artinya, insan kamil atau manusia yang sempurna itu berasal dari zat Allah atau zatnya Allah. Sesungguhnya ketentuan gaib yang telah tersurat adalah kehendak zat yang sebenarnya. Sifat Allah berasal dari zat Allah. Insan kamil namanya kalau mengetahui keberadaan Allah itu. Insan kamil ialah manusia yang sempurna dari segi wujud dan pengetahuannya. Kesempurnaan dari segi wujudnya ialah karena dia merupakan manifestasi sempurna dari citra Tuhan, yang pada dirinya tercermin nama-nama dan sifat Tuhan secara utuh. Al-Jili membagi insan kamil atas 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkat permulaan atau al-bidayah. Pada tingkat ini, insan kamil mulai dapat merealisasikan asma dan sifat-sifat ilahi pada dirinya. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkat menengah atau at-tawasud. Pada tingkat ini, insan kamil sebagai orbit kehalusan sifat kemanusiaan yang terkait dengan realitas kasih Tuhan atau al-haqaiq ar-rahmaniyah. Dan tingkat ketiga ialah tingkat terakhir atau al-khitab. Pada tingkat ini, insan kamil telah dapat merealisasikan citra Tuhan secara utuh. Insan kamil jika dilihat dari segi visi biologisnya tidak berbeda dengan manusia yang lainnya. Namun dari segi mental spiritual ia memiliki kualitas-kualitas yang jauh lebih tinggi
dari sempurna dibanding manusia yang lain. Karena kualitas dan kesempurnaan itulah Tuhan menjadikan insan kamil sebagai khalifahnya. Itulah kenapa manusia yang sudah menjadi insan kamil, maka dia akan mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan batinnya. Kemudian bait yang ke-34, dene kendih jenengipun nukot gaib insan kamil, iya sejatine nora, yaiku ora puji budi, budi iku urip ira, lawan nyawa iku urip. Artinya, bila mana tidak tertulis namamu di dalam nukot gaib insan kamil, itu bukan berarti tidak tersurat, yaitulah yang dinamakan puji budi atau usaha yang terpuji. Berusaha memperbaiki hidup akan menjadikan kehidupan nyawamu semakin baik. Sejatinya nubuat itu menjadi rahasia ketika masih berada di jauhar awal atau johar awal. Semuanya bermula dari satu kesatuan dalam hidup dan mati, dan bersikap pasrah terhadap ketetapan Allah yang mengadakan manusia. Dialah yang disebut sebagai johar batin yang patut disembah dan dipuji. Tidak ada sama sekali rasa sakit karena sebenarnya manusia saat itu berada dalam alam wahdah atau pada tingkat penampakan awal atau ta'ayun awal. Di dalam wahdah ini Allah mulai mentajalikan dirinya dalam bentuk noktah mutlak atau nukot gaib, belum nyata dalam alam realitas sehingga dikatakan tidak hidup dan tidak pula mati. Kemudian di bait yang ke-35, sarto lawan badanipun aran badan Muhammadi kang antuk urip sampurna, Syekh ngeloyo matur ris, mila mat keneng neraka, nuwun pawarto sejatine. Dan serta badannya akan disebut dengan badan Muhammad yang mendapat kesempurnaan hidup. Kemudian Syekh Melaya berkata lemah lembut, mengapa sampai ada orang mati yang dimasukkan ke neraka? Mohon penjelasan yang sebenarnya. Kemudian di bait yang ke-36 adalah merupakan jawaban Nabi Khidir. Nabi Khidir ngendika rom, Melaya, lire iki neraka jasmani kang ana, jerone neraka ya iki kang tan weruh Nabiullah, roh kang tan kena ing pati. Artinya, Nabi Khidir berkata dengan senyum yang manis, wahai Melaya, maksudnya begini, neraka jasmani juga ada di dalam dirimu sendiri, dan yang diperuntukkan bagi siapa saja yang belum mengenal dan meniru lagu Nabiullah, hanya roh yang tidak mati. Hal ini mirip dengan konsep yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar, di mana dunia ini ada juga nerakanya. Karena di dunia inilah nyawa atau jiwa dan roh mempunyai wadah berupa jasad. Dengan wadah jasad ini manusia mengalami kesengsaraan neraka, seperti kepanasan, kedinginan, musibah, lapar, dan haus. Sekaya apapun manusia pasti mengalami hal itu secara berulang-ulang. Setelah jasad ditinggal nyawa, maka segala rasa dan kepedihan itu sudah tidak ada lagi. Tidak bergantung kepada sesuatu, tidak butuh sesuatu. Jiwa itu bebas mengembara tanpa hambatan menuju tempat kembalinya. Ilustrasi Quran di dalam menggambarkan neraka juga seperti itu.
Jiwa memiliki wadah tempat merasakan suka dan duka yang berulang-ulang. Jika dunia ini sejatinya neraka, maka di manakah sejatinya surga itu? Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat Rasulullah dengan pertanyaan, "Wahai Rasul, junjungan kami, di manakah surga dan neraka itu?" Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Di manakah siang dan malam?" Kemudian di bait yang ke-37, "Ruh jasmani uripipun sami lan kewan puniki iku kang aneng neraka kang nepsu pingile iblis, yen nepsune dipun umbar tan anut maring hyang widi." Artinya, hidupnya ruh jasmani itu yang sama dengan sifat hewan, maka akan dimasukkan ke dalam neraka jika mengikuti bujuk rayuan iblis atau mengikuti hawa nafsu yang merajalela seenaknya tanpa terkendali, tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi manusia yang bisa hidup di dunia dengan memahaminya sebagai alam kematian, maka mengendalikan hawa nafsunya dan sifat kebinatangannya, maka dia sebenarnya sudah menemukan surga. Namun jika sebaliknya dunia ini dianggap alam kehidupan, maka neraka adalah bagiannya. Setelah mati atau nyawa meninggalkan jasad atau meninggalkan dunia, menurut Syekh Siti Jenar, manusia sudah lepas dari neraka karena jiwa tidak lagi berwadah. Yang ada kemudian adalah surga. Surga dipahami sebagai bentuk ketenangan, kedamaian tanpa kebutuhan sesuatu apapun, seperti waktu manusia hidup di dunia, dan dia hanya butuh satu, yaitu kembali bersama Tuhan. Sahabat sekalian, demikianlah pembahasan bait ke-33 sampai dengan bait ke-37 dari Pupuh Kinanti. Semoga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk saling bersama-sama mengkaji kitab Suluk Linglung di dalam episode berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.